di masjid dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan atau sampaikan, bahwasanya ketika kita menikah kita sudah diberikan ketenangan. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita hakikatnya sudah diberikan ketenangan dengan menikah. Maka ketenangan yang berikutnya yang harus kita hadirkan adalah melalui majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Astama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Orang-orang yang masih mau duduk di masjid mengambil ilmu agama, di antara ilmu-ilmu agama yang ada, maka Allah punya janji melalui nabinya, yaitu akan diturunkan ketenangan, as-sakinah. Sehingga ketika dengan kampung ini ada masjid yang kemudian ada majelis ilmu, panjenengan merapat gitu, panjenengan tambah tahu, tambah kenal, tambah ngerti tentang agama, maka insya Allah hidup kita makin tertata dan makin tenang. Walaupun mungkin kita enggak diberikan dunia. Sebaliknya orang-orang yang diberikan dunia sekalipun, tapi kemudian mereka tidak diberikan ilmu tentang agama, tidak kenal dengan agamanya. Berapa banyak mereka yang kemudian tidak tenang hidupnya. Bahkan tadi malam saya lihat berita, ada ibu-ibu yang menggantung 2 anaknya, ditambah dia sendiri gantung karena suaminya rajin main judi slot gitu. Maka ini menunjukkan bagaimana kemudian si suami orang mudeng, sing wedok orang dong gitu kan, dan rela menghabisi anak yang kemudian tidak tahu apa-apa. Dan kasus-kasus seperti itu banyak, semisal seperti itu banyak. Makanya gak ada cara lain, gak ada rumus lain kecuali panjenengan derek napa ingkang dipun aturi dening Allah oleh Rasulnya. Dan saya kalau ngajar parenting tentang keluarga dan pendidikan tentang anak, ya saya nggak mau ngambil dari mana-mana kecuali dari Al-Quran dan hadis. Karena kalau atau dia omongannya ahli kui gitu kan, alah seahli ini tetap ahli Allah oleh Rasulnya. Dan itu keimanan kita. Dan ketika kita ngomongkan agama kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama ini. Gak perlu kemudian nyari rujukan dari ahli filsafat ini, ahli itu, malah tragedi. Dan memang terlalu banyak ahli sampai akhirnya yang terjadi seperti itu loh. SMP meninggalan, berantem, ada pedangan gitu kan, ada yang mati dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan di antara sekian banyak ilmu, tentu yang paling utama untuk dituntut adalah ilmu tauhid. Dan di antara ilmu tauhid itu, seorang muslim harus kemudian mengenal kenapa wajib atau harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tema yang saya bawakan beberapa waktu yang lalu, hari ini dan mungkin beberapa waktu yang akan datang, itu masih tentang kenapa kita harus menjauhi kesyirikan. Jadi lawan dari tauhid itu adalah syirik. Jadi saya di sini masih membahas tentang kenapa kita harus menjauhi kesyirikan. Nanti kalau ini sudah selesai, kenapa kita harus bertauhid? Kalau itu sudah selesai, baru kita ngomongkan kitab tauhidnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah jam mawon syirik, ya, bagaimana yang lalu sudah saya sampaikan, itu merupakan dosa yang sangat besar. Allah taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Siapa yang berbuat syirik, maka dia hakikatnya sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Sehingga orang-orang yang ngapunten mabuk itu dosa besar gitu. Tapi ternyata dosa yang lebih besar dan paling besar itu adalah kesyirikan. Berarti mending aku mabuk daripada syirik. Ini mboten enten mendah-mending. Jadi kalau dosa niku nggih didoi kabeh. Karena biasanya nek wong mendem niku sok-sok ya terus nglakoni kesyirikan. Ojo kok kesyirikan, mendem niku kadang-kadang ya mateni wong barang, kadang yang nolong barang gitu kan. Karena orang mabuk itu menghilangkan akal. Makanya
jangan mengikuti kata-kata setan, mending ini daripada ngomong. Tapi kalau pada akhirnya, naudzubillah ya, pada akhirnya seorang manusia itu mati membawa dosa, maka dosa orang yang mabuk masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa kesyirikan itu tidak. Pramila ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang diminta untuk bersiap untuk hari esok, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, do cepakno bekal tinggu hari esok, hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Maka itu tidak cuma diperintahkan untuk nambahi amal tok boten, tapi juga diminta untuk ngecek dosa yang pernah kita lakukan itu apa. Karena dosa besar itu nggak bisa terhapus hanya dengan ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Itu harus ditobati. Dan diantara dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Gampangnya nek wong ngokean dosa, mau limo dilakoni itu ra ajeg. Saking ngokae nganti lali pernah ping pira gitu kan. Maka mungkin dia akan lupa untuk bertobat pada beberapa keadaan karena saking ngokae lali. Tapi begitu kemudian kesyirikan ini lali ditobati, maka di akhirat pun gak ada gunanya apa yang sudah dikerjakan karena dosa kesyirikan tidak diampuni. Sehingga panjenengan harus mencoba mengingat lagi, apa tahu melakoni hal-hal yang berbau kesyirikan, nah itu ditobati. Nah, jangan sampai niku digawa mati dosane, karena kalau sampai digawa mati niku buatan enten penghapus yang saged rusak dosa niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila Kanjeng Nabi paring pangandikan nek dosa syirik niku termasuk disebut sebagai as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, merusak orangnya, merusak masyarakat, bahkan bisa merusak amal ibadahnya. Nanti insya Allah ada ayatnya. Tapi kalau konteks hadis ini yaitu Nabi mengatakan ketika ditanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa itu 7 yang merusak? Kata Nabi, asyirku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua as-sihru. Sihir ini merepet-merepetkan syirik. Nah, makanya termasuk sihir itu santet, pelet, terus pengasih, terus boleh jimat-jimat ini. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil ladzi haramallahu illa bil haq, membunuh orang. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, makan riba. Kemudian yang kelima, wa aklul malal yatim, makan harta anak yatim. Jadi misal ngapunten seseorang punya kakak atau adik meninggal ini bocah cilik-cilik. Nah, niku genah niku tinggalane Pak yang mbok sing mati niku kan ngene cah cilik niku. Terus sebagai ume atau lie wis kene tak rumate bondomu nek gede tak keke. Terus sedang gede malah wis entek gitu kan. Nah, kemudian yang ke-6, wa tawalli yaumaz zahfi. Kalau ada jihad kok melayu, jihad dalam arti yang bener ya, di medan perang, bukan orang seledos dan putih-putih itu buatan, tapi benar-benar jihad yang benar di medan perang. Kemudian waqadful muhsanat, yaitu menuduh orang-orang wanita-wanita beriman sebagai wanita-wanita yang tidak benar. Dan ketika kita ngurut ini wow, begitu sing gede niki dilakoni sirik, biasanya peduk niki dilakoni. Artinya jenengan nek aja resik ini sorning dhuwur diresiki. Urutane lho. Wis iki diresiki. Wah, lagi munggah mesti ngisor meneh. Maka dalam konteks niki, ketika kita mau membersihkan dosa yang 7 ini, maka dimulai dari kesyirikan. Nek sirik itu pun resik, nah medhuk-medhuk itu gampang. Makanya enten piyai ceramah muter-muter bawa panci segala macam sak kompor-kompore. Niku ngejak wong salat nggih sae, tapi dia enggak kemudian berdakwah tentang tauhid. Nggih, bar salat yo mlipir nang dukun meneh nek ada masalah. Bar salat yo mlipir ning tempat-tempat untuk mencari pesugihan. Karena buat dia nek ngomong ke itu rapayu dakwahe, tapi nek ngomong ke soal salat, ngomong ke ning masjid, yo insyaallah niku banyak orang sepakat ya. Tapi nek ngomong ke kesyirikan mesti dibenci. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku orang kafir Quraisy sepakat nek dia orang baik, sepakat. Wa innaka la ala khuluqin adzim, akhlaknya Muhammad itu akhlak paling apik. Ora nek sing nandingi, jujure ora nek sing nandingi, tuluse ora nek sing nandingi. Kemudian orang tahu larane atine wong ora nek sing nandingi. Sepakat orang kafir. Tapi begitu kemudian Nabi mengatakan tentang tauhid,
oh wis selesai. Ditinggal dilokke sebagai wong edan, dilokke sebagai penyihir, dilokke sebagai penyair, lagi sholat dibujuk jeroan ontol lan sak piturute diidoni, mungkin dakwah taif dibandemi gitu kan. Makanya itu loh konsekuensi dari dakwah tauhid. Nah, kula ten Jaten niku zaman saya ten bersih desa. Bersih desa nek ora mudengan kerja bakti rumangsane. Nah, ning sejatine kan mboten to napa rumat desa ngoten to. Ruwat desa saka mala kan ngoten. Terus tanggap wayang, komplit sak ledeke kan ngoten to. Nah, niku kula nggawa kitab tauhid berdakwah dan masjid. Ya, waktu itu cuma dikasih jadwal pengganti khutbah Jumat. Kula ceramah pun kita SMA ini. Niku bapak kula meling. Pokoke suwani mati gitu. Nggih kula sawuri. Nek mau mati urusan ngono wis apa-apa Pak. Karena memang itu yang harus disiapkan oleh mereka yang berdakwah tauhid itu gitu. Karena banyak orang yang sudah mengakar nganti jeru nek ngono kuwi tinggalane mbahe biyen kudu diuri-uri ora entuk ditinggalno. Dan itu sudah dikatakan di dalam Quran bahwasanya para penghuni neraka ketika berbuat kesyirikan, ketika dilokke ten donya, mereka mengatakan apa? Hadza ma wajadna alai abauna. Ini loh sing biyen kami dapatkan dari ajaran mbah-mbah biyen. Padha to. Makanya hati-hati Pak, hati-hati. Sehingga kalau panjenengan pengen ngerampungi babakan riba, pengen ngerampungi babakan membunuh, pengen ngerampungi babakan apa meneh mau, ten mriki disebutkan yaitu apa namanya? Mengambil harta anak yatim, pengen ngerampungi babakan sihir itu. Bang mulai dari tauhid. Tapi kalau kemudian tauhid ini digagas, ya wes. Dia sholat tapi ya mangan riba. Dia sholat tapi ya juga bondone dulure. Dia sholat tapi kemudian juga mengambil warisan yang bukan haknya. Itu banyak kita dapati. Banyak orang-orang yang bertauhid itu orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kampung niki berani merutinkan gitu kajian masalah tauhid gitu kan. Pokoknya kajian apa wae itu kira-kira tauhid, sak kampung bertauhid, Allah punya janji. Apa? Lau amana ahlul qura. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman. Beriman itu maksudnya apa? Bertauhid. Makanya kalau dengan dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu itu maksudnya wong iman ning tauhid, bukan syirik gitu. Kemudian wattaqau dan bertakwa. Asas dari takwa niku mau ngikuti sunnah. Surah orang usah aneh-aneh ning kampung gitu kan. Maka kata Allah, la fatahna alim barakatim minas sama'i wal tak buka keberkahan sanga langit karo bumi. Gampang nek Gusti Allah ajeng damel jenengan lagi duduk lemah renang telo metune emas metune minyak gampang. Nah, kok ora metu Mas? Nah, mungkin ten kampung mriki tesenten sing nglakoni kesyirikan. Mungkin tesenten dukun-dukun sing praktek. Mungkin tesenten piye-piye sing gantung jimat-jimat ning omah. Nah, hal seperti ini harus dibereskan. Lalu apa? Majelis ilmu. Makanya jenengan ingkang jumeneng ten mriki mirengaken mungkin kundur dicek ten omah gitu kan. Terus mungkin tanggane sing ngoten niku dielikke. Nah, ketika tawassul bil haq ini ada dan Nabi dan Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita itu disebut manusia terbaik, umat terbaik ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iso ngongkon sing apik nyegah sing mungkar, mobil khusus kesyirikan. Insya Allah keberkahan itu dari langit dan bumi enten. Kampung liya apa kering, kampung liya banyune sat, aku kok kampungku ora. Bisa sangat mungkin itu. Dan kadang niku kampung-kampung ngoten niku kadang ning perengan-perengan gunung. Yang kalau di logika niku kudune banyu niku mboten mandeg ten niku bablas, tapi kok iso. Nah, itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala kalau mau gitu kan. Makanya cobi kita renungkan lagi. Wong jelas wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu enten donya niku tinggi ibadah marang Gusti Allah. Para mila sebagian ulama mengatakan liya'budun niku li wahidun untuk bertauhid. Oh kena mesti diciptake karo Gusti Allah sangka air yang hina yang kemudian dititipkan di rahim orang tua kita, kemudian keluar dalam kondisi lemah ora iso apa-apa, kemudian mulai belajar merangkang, ngomong segala macam, giliran pinter malah lali karo Gusti Allah. Itu kan sebuah kondisi yang mengerikan. Cobi dengan sebagai orang tua
dua anak cilik digedhekke gede dipinterke kira pinter karo wong tuane kurang ajar, rasane pripun iki? Kan ra karo-karuan to. Maka Allah lebih marah, lebih murka ketika kemudian ada manusia yang dulu cuman dari setetes air yang hina, begitu wis gede, pinter, sekolah dhuwur gitu kan. Tapi akalnya enggak ikut disekolahkan. Nenek masalah melayu nang dukun, dodolan golek pesugihan. Hal-hal seperti ini yang harusnya kemudian kita logika. Seperti yang tadi saya bilang, bersih desa. Nah emang tenan maksudnya ngeruat desa, membuang sial pada satu kampung, ya paling gampang ya nyuwun karo Gusti Allah. Jangan kemudian nyuwun pada yang lain. Kayak enek disebut kampung tertentu nyebut ning kene sing dikeramatke jenenge Mbah Josroyo, sebelah kene ku Mbah sapa meneh gitu kan. Mboten mudeng lan iki Mbah sinten Mbah Wirono mboten. Nah, maka Mbah Slamet. Maka niku wis genah beda-beda sing disebut sing marai slamet niku wis genah itu genah itu menyatakan kalau itu barang sing ora bener ngoten. Wis genah. Tapi nek kabeh wong kok sepakat keselamatan datang dari Allah, apa kuwi sing ngomong wong Plumbon, apa kuwi sing ngomong wong Sukoharjo Kota, apa ngomong wong Amerika, nah itu berarti kebenaran. Tapi kalau iki ning kene mbah iki ning kono mbah kuwi ning kono danyang kuwi gitu kan. Sampai ten Sukoharjo kula nate ngeterke yaya jeng lamaran niku. Tapi niku nek arep nikah iki dadak mau bengi ringin ning sendang kurang gawean. Kula ya wis mulih megah gitu. Hubungannya apa gitu? Ringin biyen ra enek begitu tukul gede sak karepe dhewe. Arep wong nikah dadak kon ngubengi gek ngopo gitu kan. Dan ringin ku Pak. Nek udan deres angin, nek jenengan nek udan angin mlayu napa meneng wae? Pak. Mlayu mulih garingin. Meneng wae Pak, trimo ambruk gitu. Coba menungso sing pinter kan jenengan dikek akal, dikek otak kok iso bisa-bisane wedi karo ringin iki pripun. Nggih. Dan itu benar dulu ada kisah zaman Bani Israel dulu. Ada setan yang tinggal di pohon besar, yang ora disebut ringin, pohon besar. Kemudian orang segitu, orang di kampung itu mengkeramatkan sajeni. Akhirnya ada seorang pemuda, ora bener sirikan, babat gitu ya. Begitu aja dibabat jedul menungso kaya mriku. Bentuke menungso, ning asile setan. Ngopo Mas? Iki ra bener iki gimana iki sirikan. Lah wis to, ngrasa kaya ngono. Mulya kok tekan omah. Ya to, kowe turu kae, kok tangi deloken surat bantal surat kasur iki. Kok lek enek itu. Lah ngapusi. Ya tadi pemuda pengangguran. Jadi penting Pak memahami nek bertauhid itu didit atau ora tetap bertauhid. Jangan kemudian bertauhid tapi ditimbang-timbang nganggo duit nganggo donya ampun. Mulai Pak. Begitu tidur atau tilem tangi goleki enek sampai kali yang kesekian kali ora enek. Nesu deh. Wah, ora enek. Balik meneh. Terus piyaine tadi jedul meneh. Piye Mas? Kowe ngapusi. Nek ngapusi. Awal-awal enek, terakhir kok ora enek gitu kan. Terus karep piye? Tak babar gitu. Jadi perjuangan dia yang kedua itu wis ketok niate napa? Duit. Akhirnya dibabat dia. Ning napa yang terjadi? Mboten saged. Wit sing kudune dibabat saged malah dadi atos kaya wesi. Ya setan sing nglindungi gitu. Maka yang harus kita pahami adalah dalam memahami tauhid itu perlu keikhlasan. Dan memang Nabi SAW nek panjenengan mirsani atau nate mireng dakwah beliau selama 13 tahun di Mekah itu nggak ada Nabi SAW bergelimang harta, nggak ada. Bahkan harta ibunda Khadijah habis buat menyelamatkan kaum muslimin yang ikut serta atau menerima dakwah Nabi SAW dari kalangan orang-orang nggak mampu, dari kalangan budak-budak. Pramila, panjenengan yang kemudian bertauhid tapi kemudian njujuran didit, nggak ada kaitannya tauhid kali duit. Tauhid itu bagian dari keimanan dan duit itu bagian dari ujian kehidupan. Artinya kalau kemudian jenengan sugih alhamdulillah, ora sugih ya bismillah boleh sugih. Ning tetap di atas tauhid. Jangan kemudian diwalik-walik. Nah kan buktine wong kaya sugih sangka merdukun, sugih sangka golek pesugihan. Nah itulah
cara dia untuk mendapatkan sehingga dia dapat ning niku mboten leres. Makanya podo-podo duit, Pak. Podo-podo duit ketika itu dipegang sama ahli tauhid itu namanya nikmat, ketika dipegang oleh ahli syirik itu namanya istidrak. Istidrak itu dielu-elu. Makanya jangan akan dapati orang-orang kafir itu duitnya oke. Kenapa? Semakin mereka berbuat baik, Allah balas di dunia, tapi wa malahu min khalaq, ning akhirat orang itu nopo-nopo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berbuat syirik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesat dan sesatnya jauh. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wong sing wani berbuat kesyirikan kuwi luput, kleru, sesat tuh sesate waduh. Ini di Mas, Sukoharjo, lho kok Sukoharjo malah ngalor, mesti tekan Purwodadi. Ya kan rono Sukoharjo, ngalor. Mboten Sukoharjo niku ngidul gitu. Orang ngalor, itulah orang kesyirik gitu. Orang syirik itu lupute kadoan karena dia sudah dinas oleh Allah, kowe iki kudune tak cepake, tak siapke, tak ciptake nggo nyembah aku lho, malah nyembah liyane. Kowe iki kudune ndonga marang aku lho, kok malah ndonga nang kuburan, jaluk-jaluk ning kuburan. Ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bin Fulus, kertas merah yang halus-halus. Wahai Habib Fulan bin Fulan, mudahkan kami dapat duit. Duitnya kudune werone abang, kertasnya terus sing halus, sing lungset moh gitu. Niku enten di wiritan ngoten niku, niku kuburan ngomong ngoten niku. Luar biasa alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya bilang. Jadi dia enggak betah untuk bertauhid karena rumangsane nek bertauhid ki ra didik. Akhirnya dia milih berbuat syirik, ning pas syirik pun dia sing dijaluk duit karena sing dipikir ya mau dina-dina duit donya gitu. Padahal yang namanya duit atau dunia itu enggak bisa sinkron dengan akidah, enggak selalu ngoten lho, enggak selalu. Kalau memang benar duit akeh niku menunjukkan akidah lurus, kudune wong sing akidahe paling lurus niku korun. Jebule korun dideleke ning jero bumi. Nek misal wong sing paling lurus akidahe niku wong sing pangkate paling dhuwur kudune, sing wong paling lurus akidahe sinten? Fir'aun. Fir'aun dideleke ning jero segara. Sematan ugi panglimanya Fir'aun Haman. Nek memang akidah lurus niku sinkron kalih kekuasaan dalam artian punya tentara banyak, punya bolo akeh niku akidah lurus misal, maka orang yang paling lurus akidah kudune Haman. Haman melu Fir'aun nyemplung ning segara. Makanya yang harus kita pahami gak selalu. Nah niku lho, gak selalu wong nek akidah lurus kuwi kudu sugih. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah lebih kenal kita daripada orang tua kita. Ojo-ojo atau ojo-ojo Mas tukiman kok nek dikei duit 1 miliar wis ogah meneh ngurusi pengajian. Lho ngoten lho. Maka hal-hal seperti itu yang harus kita pahami. Allah lebih tahu tentang kita daripada orang tua kita. Monggo jenengan nyuwun duit oke silakan, nyuwun napa salah sing ngombo silakan sumangga. Tapi nek ra dikei bukan berarti kemudian Allah niku pelit sebagaimana perkataan orang Yahudi yang menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Gusti Allah kuwi fakir, kami orang-orang sugih. Mergone apa? Nek njaluk ra dituruti. Soale wong ora dituruti kaya ngono kelakuanmu kok meneh nek dituruti. Makanya orang tua yang cerdas niku gak selalu wong tua sing nuruti karepe anake. Jenengan harus bisa melihat iki anakku iki nek tak tukokke motor Ninja. Kuwi ketoke ning dalan iki ora iso numpak motor sak ngisore 100 kecepatane, mesti di atas 100, sak dhuwure 100. Nek pun ngoten niku Pak, Bu, terus jenengan tetep tukokke, nggih ngapunten, mengke nek pada suatu saat tabrakan terus sirahe bentet niku nggih ampun nyalahke sinten-sinten. Kula dereng dangu niku kepanggih mahasiswa UMS niku. Pas kepanggih niku rambutnya rada dawa. Begitu kepanggih melih niku rambutnya niku tipis, enten kerowokane sak menen niku. Terus samping. Waget lho. Sirahmu nanti ngono apa, Bro? Anu Pak, kula nate numpak motor niku ana apa? Telat linggindar, terus sirah kula niku keswampluk truk ngopo ngoten truk kontainer napa-napa. Lah pokoke ra helm, nggih helm ning helme mboten kula cetekke.
Nanti krowok ngono biyen pun operasi sirah ping pindho. Ya Allah. Makanya kalau kemudian jenengan sugih terus anake Pak motor ninja sing gede niku coba mang napa analisa niki putrane iki termasuk piye ngoten lho Pak motor. Ya-yakan apa mboten? Iso alon ora iso anteng ora gene nggo helm ora. Nek niki mboten memenuhi kriteria keselamatan ampun dituruti. Mending tukoke napa letoke lak wis apa alfa second rapopo. Nek sak gas-gasane misal nekat arep digawe 100 punjul pedhot gase rapopo. Mending kowe alon-alon selamat timbang kowe ya-yakan ning mboten selamat. Dan bener Pak ten Jogja niku enten cah nom niku motore anyar ning ra iso anteng ya-yakan esuk-esuk enten iki ing karak napa ing Kaliurang dhuwur pedhot wis banter lewati pom bensin wis ra iso anteng. Metu kan pom bensin ibu muda mbak-mbak meteng 6 bulan tenggel dijel mati nggon ninjane sigar loro kucahe niku sekarang mboten mudeng pun mati napa dereng. Itu jelas itu loh, ketika kita orang tua yang cerdas niku kita kudu ngecek anakku njaluk apa tak turuti apa ora kudu dievaluasi. Nah makanya orang-orang yang bertauhid kok orang dedet niku mboten tauhid sing kleru. Mungkin ngapunten wong niku piyaine niku mungkin nek dikek akeh kuwatire mengke lali boten ibadah, lali boten tauhid, lali nang masjid meneh, lali dalan ning masjid. Sampai ada kata-kata banyak pria itu bisa naik ke gunung, tapi enggak banyak pria yang tahu jalan ke masjid. Naik tingkat apa? Undak-undakane masjid niku lho. Kadang luwih apot timbang munggah gunung gitu. Karena tadi tauhidnya yang tidak dimainkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun setengah jam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan-pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk ketemu lagi, membahas lagi sithik ning ajeg alon-alon atau selamat gitu kan, agar panjenengan boten nyobyo-nyobyo mengagungkan sinten mau Mbah Slamet gitu. Ora urus karo Mbah Slamet, pokoke anggere selamat kare Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung nyuwun pangapunten, akhirul kalam subhanallah.